Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Kistina, NPM 211434059, kelas 2B, Prodi PGSD. Mata kuliah Matematika SD 1, dosen pengampu Haryati Ahda Nasution, SPD MPD. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang KPK dan FPB. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas tentang tujuan. Yang kedua, pengantar. Yang ketiga, faktor bilangan. Yang keempat, kelipatan bilangan. Kelima, bilangan prima. Keenam, KPK. Dan yang terakhir, FPB. Baik, kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang tujuan. Yang pertama, dapat menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan atau lebih. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu pengantar. Sebelum kita mempelajari apa itu KPK dan FPB, terlebih dahulu kita akan mempelajari yang pertama kelipatan bilangan, yang kedua kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, yang ketiga faktor bilangan, yang keempat faktor prima, yang kelima faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas kelipatan bilangan seperti contoh di bawah ini. Garis bilangan tersebut menunjukkan kelipatan 2. Jadi, kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Selanjutnya kita akan membahas kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari kelipatan dua tersebut yang bernilai sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Penyelesaiannya seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi, kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Penyelesaiannya seperti gambar di bawah ini. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12. Jadi, kelipatan persekutuan 2 dan 3 adalah 6 dan 12. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, tentukan faktor dari 8. Penyelesaiannya seperti contoh yang ada di bawah ini. Faktor dari 8 sama dengan 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Faktor persekutuan dua bilangan atau lebih adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Penyelesaiannya, faktor dari 4 yaitu 1, 2, 4. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Jadi, faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima. Contohnya, cari bilangan prima di antara 1 sampai 10.
Penyelesaiannya, bilangan prima di antara 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Karena bilangan-bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas faktor prima. Faktor prima adalah bilangan prima dari suatu bilangan. Faktor prima dapat dicari dengan 2 cara, yaitu yang pertama pohon faktor dan yang kedua cara tabel. Cara pertama ialah dengan pohon faktor. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 60. Penyelesaiannya, 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. Cara kedua yaitu dengan cara tabel. Contohnya, tentukan faktor persekutuan prima dari 10 dan 20. Penyelesaiannya seperti di bawah ini. Faktor 10 sama dengan 1, 2, 5, 10. Faktor 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi, faktor persekutuan prima dari 10 dan 20 adalah 1, 2, dan 5. Setelah kita memahami materi tadi, sekarang kita akan masuk ke materi pokok, yaitu KPK dan FPB. Materi pokok yang pertama yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 7. Penyelesaiannya, kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, 30, 42, 48. Kelipatan 7 sama dengan 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Jadi, KPK 6 dan 7 adalah 42. Materi pokok yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan dari 2 bilangan yang nilainya paling besar. Contoh faktor persekutuan terbesar atau FPB. Contohnya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya, FPB dari 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. FPB dari 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Yang pertama, contoh soal KPK. Di dalam soal, Nabila dan Fani sama-sama mengikuti les bahasa Inggris. Nabila masuk setiap 4 hari sekali, sedangkan Fani masuk setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka masuk les bersama-sama, berapa hari lagi mereka masuk les bersama-sama lagi? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Mari kita selesaikan bersama-sama. Berikut adalah urutan jadwal Nabila dan Fani masuk les setelah hari ini. Nabila 4 hari lagi, 8 hari lagi, 12 hari lagi, dan 16 hari lagi. Sedangkan Fani 6 hari lagi, 12 hari lagi, 18 hari lagi, dan 24 hari lagi. Jadi, mereka akan kembali masuk les bersama-sama dalam 12 hari lagi.
Apa yang dapat kita simpulkan dari penyelesaian masalah di atas? Nah, betul, 12. 12 adalah KPK dari 4 dan 6. Jadi, penyelesaian permasalahan di atas menggunakan KPK. Yang kedua adalah contoh soal FPB. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya, Rani membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim. Pensil dan buku dibagikan dengan jumlah yang sama. Berapa orang anak yang akan mendapatkan buku dan pensil tersebut dengan jumlah yang sama? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kali ini? Mari kita selesaikan bersama-sama. Ada 75 buku tulis. Agar setiap anak mendapat bagian yang sama banyak, maka buku tulis tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 3 anak, 5 anak, 15 anak, 25 anak, atau 75 anak. Ada 50 pensil. Agar setiap anak mendapat bagian yang sama banyak, maka pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 2 anak, 5 anak, 10 anak, 25 anak, atau 50 anak. Jadi, penyelesaian masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak anak yatim yang mendapatkan buku tulis dan pensil dengan bagian yang sama. Paling banyak yang mendapatkan adalah 25 anak. Yang B, setiap anak mendapatkan 75 dibagi 25 sama dengan 3 buku tulis, dan 50 dibagi 25 sama dengan 2 pensil. Jika kita perhatikan dengan seksama, 25 adalah FPB dari 75 dan 50. Jadi, penyelesaian permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan FPB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.